Assalamualaikum dulur, kembali lagi di vlog Igadiwul. Ya, kali ini Igadiwul akan mencoba mereview sebuah tanaman yang cukup terkenal ya di dusun saya sini. Cukup mudah ditemui di ladang-ladang para petani sini. Tanaman apakah itu? Oke, tanaman porang. Porang adalah jenis umbi-umbian yang kaya manfaat dan kaya serat untuk tubuh kita ya dulur ya. Dan juga sebagai salah satu obat untuk suatu penyakit, contohnya ya gula atau diabetes, ini sangat cocok sekali mengonsumsi porang. Porang bisa diolah menjadi bahan kosmetik atau juga diolah menjadi lem. Tentunya sangat berguna sekali untuk kehidupan. Tumbuhan porang itu punya saudara kembar dulur, kayak ipin-upin. Yang asli porang itu yang kayak gini nih, yang ada berendilnya di tengah, ada buahnya itu di daun-daun. Kalau yang satu ini yaitu suwak. Kalau suwak itu nggak ada buahnya di tangkainya. Pokoknya dari segi daun dan juga batang itu sama persis, hanya sedikit warna yang membedakan antara porang dan suwak ini ya dulur. Nah, kalau suwak kayak gini, dan cara manen pun juga sama, semuanya terpendam di tanah dan harus digali dulu untuk mendapatkan umbinya. Untuk mendapatkan umbinya itu digali dulu dulur ya, kayak gini. Dan kalau telat untuk manen ya alhasil ya busuk di tanah. Porang itu sendiri tidak memerlukan perawatan khusus untuk para petaninya ya. Untuk pembudidayanya tidak perlu perawatan khusus, cukup ditanam aja dan dibiarkan saja gitu, sudah tumbuh sendiri. Nah contohnya kayak gini dulur, perendil-perendilnya atau bijinya yang ada di daun tadi ya. Ini coba menggali lagi untuk mencari yang lebih besar lagi. Ukurannya kalau besar itu sampai kisaran 10 kilo dulur, sampai mencapai 10 kiloan per ubi gitu, per bijinya. Wah besar banget ya dulur. Pokoknya ya mantap jiwa, jis pokoknya di budidaya tenanan. Porang itu tidak mengecewakan dan harganya itu lumayan tinggi. Jadi untuk saat ini diburu kelestariannya, di openi tenanan gitu maksudnya. Nah kayak gini dulur, perbedaannya ada di tengah-tengah antara ada batang dan daun itu ada biji yang kayak tadi ya dulur. Nah kalau sudah layu kayak gini, saat ini sudah waktunya untuk dipanen, itu tandanya pohonnya melepas. Oke, sudah kita manen, kita wijik dulu atau cuci tangan supaya tidak gatal, karena pohonnya itu mengandung kayak apa gitu kok, nek ngenai tangan iso gatel-gatel dulu. Beneran hati-hati, ratahan bisa gatal-gatal. Nah ini yang sudah dipanen ya, udah dicipui dari ladang-ladang. Hasilnya kayak gini dulur, umbinya itu kayak gini. Jadi yang sampai segini tuh kisaran 3 kiloan ya dulur ya. Kalau segini, kalau ditimbang itu kisaran 3 kiloan. Jadi sangatlah memuaskan kalau sampai segede gitu. Dan juga variasi, ada yang kecil ada yang besar, pokoknya tergantung dari tanah yang ditumbuhi itu kayak gimana. Kalau gembur ya pasti umbinya besar-besar. Dan tak lupa dicuii atau dibadili untuk akar-akarnya, dibersihkan supaya tidak dapat potongan banyak-banyak di pembelinya ya. Nah yang sudah bersih wujudnya kayak gini dulur, cukup besar-besar juga ya. Pokoknya
lumayan jos jis. Lanjut dikemas neng pokoknya kok ning gebang gitu, nanti di setorke nang penadah. Dan waktu panennya itu kisaran ya 1 tahunan dulur. Jadi kita tanam sekarang, 1 tahun kemudian baru dipanen tuh udah hasilnya kayak gini. Untuk membradeli ya perlu sedikit waktu karena tidak ada air ya. Kalau ada air langsung dicuci gitu cepat, tidak perlu banyak acara, jadi langsung dicemplungin banyu. Pas ini nggak ada air, jadi cukup dipoles-poles gitu supaya tanahnya itu yang lengket-lengket di ubinya itu bisa lepas. Nah, ditumpuk kayak gini dulu, cukup menarik juga. Nah, selepas itu dikemas dan kita naikkan ke sepeda motor atau ke alat angkut apa gitu, langsung dilarikan ke penadah, dijadikan uang. Untuk harganya juga bervariasi, di beda tempat juga beda harga. Nah, ini sudah dinaikkan motor, langsung akan digas angkut ke penjual, ke pembeli, artinya pembeli dulur. Tak lupa dikasih tali biar nggak oleng. Purung itu sangat mudah dijumpai di sini ya dulur. Pokoknya pembudayaan itu tidak begitu sulit dan rumit. Cukup bijinya tadi itu ditanam, dibuang di pekarangan itu, nanti kalau musim penghujan udah tumbuh. Dan kalau sudah tumbuh ya nanti dirabuk gitu biar isinya gede-gede, biar melenuk-melenuk dulur. Nek melenuk-melenuk lah bobotnya oke. Oke, sampai di sini dulu dulur video kali ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos jis.